Oke, kembali lagi di channel YouTube Suham Cahyono. Hari ini kita akan melanjutkan eh, pembahasan terkait dengan konsep wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan. Dalam beberapa kesempatan saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan dan juga masukan untuk memberikan satu pemahaman konsep terkait dengan konsep wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan. Oke, yang pertama mengenai definisi dan konsep dari wawasan kebangsaan. Sebetulnya apa yang harus kita pahami dari dasar terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga wawasan Nusantara? Atau lebih mana dulu antara wawasan kebangsaan dan juga wawasan Nusantara? Pada dasarnya wawasan Nusantara adalah aspek yang lebih rinci bagaimana kita itu memahami dinamika pada setiap elemen bangsa. Sedangkan wawasan kebangsaan adalah bagaimana kita bisa memahami secara utuh dari berbagai aspek, ya, sehingga kita akan tahu secara keseluruhan bagaimana bangsa itu dia melakukan berbagai eh, dinamikanya gitu ya. Dalam konsep wawasan kebangsaan itu dipahami sebagai suatu cara pandang suatu bangsa terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional serta kepentingan nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konsep wawasan kebangsaan, maka kita harus tahu bahwa ada inti permasalahan yang harus ditegakkan, yaitu bagaimana diri setiap individu itu bisa menyesuaikan dengan dinamika bangsa gitu ya, serta lingkungannya. Nah, tentunya hal ini harus didasarkan pada persatuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, ketika kita memahami wawasan kebangsaan, maka tentu ada dasar hukum yang mewadahi mengapa suatu bangsa itu harus memahami wawasan kebangsaan mereka. Nah, wawasan kebangsaan itu sendiri di Indonesia ada 4 dasar hukum yang wajib untuk dipahami oleh setiap elemen bangsa. Ya, nah, yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan ini, maka sebetulnya yang menjadi konsepsi adalah alinea keempat, di mana di dalam alinea keempat itu mencerminkan tujuan suatu negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban pribadi, memajukan kesejahteraan umum, ya, dan lain sebagainya. Nah, alinea keempat itu adalah cerminan dari wawasan kebangsaan yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua adalah Pancasila. Pancasila tentunya menjadi suatu dasar dalam penegakan wawasan kebangsaan. Pancasila itu adalah ideologi bangsa gitu ya, yang menjadi dasar dalam kehidupan bernegara. Pancasila asal katanya dari panca dan sila. Panca itu adalah 5, sila itu adalah silo, dasar. Jadi 5 dasar dalam uh, berkehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya dalam Pancasila yang 5 dasar itu mulai dari ketuhanan yang Maha Esa hingga
keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu memuat berbagai nilai-nilai inti atau sering disebut sebagai 45 butir Pancasila atau dulu dikenal sebagai nilai-nilai P4, pedoman, penghayatan, pengamalan, dan Pancasila. Tentunya setiap elemen dari sila-sila Pancasila mencerminkan setiap kepentingan pribadi dan golongan. Oleh karena itu, saya yakin bahwa dalam Pancasila itu sebetulnya telah menjiwai bagaimana wawasan kebangsaan itu dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh. Gitu ya. Terutama aspek perjalanan spiritualitas dan kontekstualitas dari Pancasila itu sebetulnya sejak tahun kemerdekaan kita telah merumuskan bagaimana dasar-dasar bernegara. Dengan Muhammad Yamin, Mr. Supomo juga Presiden. Mereka semua punya banyak sudut pandang yang bermacam-macam. Ada yang mengutamakan pada aspek keagamaan, ada yang mengutamakan pada aspek nilai-nilai religiusitas dan spiritualitas, maupun juga ada yang mengutamakan pada aspek nasionalisme, kebangsaan, dan kepentingan bersama. Tentu sebagai bagian penting dari memahami dinamika kawasan kebangsaan harus secara fundamental dan melihat pada konteks-konteks tertentu. Oleh karena itu, tidak jarang dari kita akan cenderung merasa kesulitan dalam membedakan mana butir-butir Pancasila yang sebetulnya mencerminkan nilai Pancasila dari aspek sila pertama hingga sila kelima. Nah, salah satu kunci dalam memahami aspek itu adalah melihat pada konteks dari sila-sila tersebut. Misalkan saya ambil contoh sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa artinya kita mempercayai adanya Tuhan itu mempunyai keesaan. Dalam konteks ini bahwa setiap manusia pasti akan mempunyai agama yang menuntunnya menuju pada Tuhannya mereka. Maka setiap orang memiliki hak untuk mempercayai adanya Tuhan melalui keyakinan agamanya masing-masing. Itu adalah konteks dari sila pertama. Begitu juga nanti sila kedua, kemanusiaan adil beradab, hingga sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian poin yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sebetulnya kalau kita runtut waktu ke belakang, mengapa Bhinneka Tunggal Ika menjadi salah satu pokok pedoman penting dalam menolak ukurkan wawasan kebangsaan. Dasar utama Bhinneka Tunggal Ika itu adalah persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Gitu. Persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Mengapa terus timbul konsep Bhinneka Tunggal Ika? Sebetulnya kalau kita tarik ke belakang, maka Bhinneka Tunggal Ika itu adalah salah satu wujud sumpah palapa dari Mahapati Gajah Mada. Nah, pada waktu itu Majapahit mempunyai banyak wilayah yang telah dia taklukkan dengan berbagai macam karakteristik orang. Ya. Nah, dari dasar itu, Mahapati Gajah Mada bersumpah dengan menekankan pada keberagaman gitu ya, dalam mengembangkan persatuan yang mana bunyi utuhnya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanha Dharma Mangkawa. Ya, Anda bisa cari secara lebih rinci mengapa Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang itu dipecah dari Bhinneka Tunggal Ika Tanha Dharma Mangkawa menjadi Bhinneka Tunggal Ika saja.
Itu adalah dasar utama dalam pemahaman konsep wawasan kebangsaan. Dan yang terakhir adalah NKRI. Itu adalah salah satu fondasi utama ya, fundamental foundation itu. Fondasi yang sangat fundamental dalam memahami konsepsi wawasan kebangsaan. Kenapa negara kita itu dengan berbagai macam pulau, suku, budaya, agama, tradisi, keyakinan, dan sebagainya yang beraneka ragam, itu mempunyai kekuatan yang sangat-sangat kuat untuk tidak mudah terpecah belah. Karena kita meyakini bahwa satu kesatuan dalam mencapai kemakmuran itu bisa dilakukan oleh keberagaman yang sifatnya apa? Heterogen, bukan homogen. Nah, keberagaman heterogen itu menghasilkan kekuatan. Nah, kekuatan inilah yang polos para petinggi di angkatan bersenjata dimaknai sebagai suatu kelebihan bagi kita yang dicerminkan dalam uh, hankam semesta itu ya, sistem pertahanan dan keamanan semesta. Artinya seluruh elemen bangsa itu berkewajiban dan bertugas untuk menjaga kedaulatan. Bagaimana bunyi pasal 1 ayat 2 bahwa Indonesia adalah negara republik yang berbentuk kedaulatan berada di rakyat. Artinya rakyat mempunyai andil utama dalam mencapai pertahanan dan keamanan. Gitu. Dan kita masuk berikutnya adalah unsur kebangsaan. Di sini ada 3 bagian bahwa wawasan kebangsaan itu punya unsur wadah, unsur isi dan tata laksana. Wadah meliputi geografi, demografi, dan sumber daya. Itu unsur fisik, saya katakan. Lalu ada unsur di mana yang ketiga adalah tata laku, yang perilaku bangsa dalam bernegara dan berkehidupan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah wadah. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan strategis dengan berbagai macam posisi yang strategis. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia berada pada lintang Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sehingga pusat perdagangan dunia itu selalu melewati kepulauan Indonesia. Saking strategisnya kita bisa memaknai dan mengambil satu nilai yang sangat fundamental bahwa Indonesia memiliki sumber pangan, sumber energi, dan sumber pendapatan yang sangat besar. Kemudian keanekaragaman budaya, suku, dan agama. Itu kita memiliki banyak sekali budaya, suku, dan lalu sumber daya alam yang sangat melimpah sebagai modal pembangunan untuk mencapai kedaulatan dan kemanfaatan. Juga kalau kita lihat unsur dan aspek pada isi wawasan kebangsaan, sebetulnya yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana ideologi kita itu akan tetap berkembang, tetap eksis di tengah ancaman globalisasi, ancaman digitalisasi, ancaman modernisasi. Kemudian politik, bagaimana demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan, ya, ekonomi, perekonomian berbasis keadilan sosial. Tentu yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Bagaimana di pasal sila ke-5 Pancasila. Lalu unsur sosial budaya. Bagaimana aspek budaya tidak serta-merta muncul dari
berbagai perubahan dinamika zaman. Lalu aspek pertahanan keamanan dengan sistem pertahanan rakyat semesta ini seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Lalu tata laku, bagaimana perilaku bangsa dalam bernegara dan praktek hidup. Semangat untuk melakukan persatuan dan nasionalisme, kepedulian terhadap kepentingan bangsa dan negara. Tentu ini harus dimaknai sebagai suatu unsur yang sangat penting. Kemudian, apa itu prinsip-prinsip dalam proses kebangsaan? Prinsip itu adalah pokok dasar pikiran mengapa wawasan kebangsaan itu hadir di tengah kehidupan gejolak politik, ekonomi, sosial, budaya, hancam. Ternyata pertanyaan itu muncul dan dijawab melalui prinsip wawasan kebangsaan. Jadi melalui prinsip-prinsip wawasan kebangsaan, maka sebetulnya wawasan kebangsaan itu sangat urgensi terkait dengan kesatuan wilayah dan rakyat. Untuk mencapai kesatuan wilayah dan rakyat, maka diperlukan wawasan kebangsaan. Melihat bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan persatuan dalam berbagai keberagaman. Lalu kesatuan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana ideologi Pancasila itu mempersatukan berbagai macam idealisme, paham-paham bahwa kita adalah satu jiwa, satu rasa. Lalu kesatuan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Bagaimana kesatuan dalam aspek politik, perbedaan sudut pandang, perbedaan argumentasi, perbedaan memaknai politik yang ideal dari setiap elemen masyarakat itu harus mencapai satu rumusan yang sama. Bagaimana mencapai ekonomi yang stabil, sosial budaya yang sangat beragam dapat dipahami dan dihargai bersama-sama buat pembangunan masyarakat. Lalu pertahanan keamanan, saling hormati, saling menjaga, saling mempertahankan dari semua gejolak-gejolak politik, gejolak agresi, sabotase, spionase, dan sebagainya. Lalu juga keikutsertaan seluruh rakyat dalam pembangunan nasional. Tentu konsep pembangunan nasional saya jelaskan dan di-sharing di pertemuan berikutnya. Tapi yang menjadi poin utama dalam pembangunan nasional adalah bagaimana pembangunan nasional itu mencapai kesejahteraan untuk semua pihak. Nah, inilah kenapa dalam beberapa kasus pembangunan nasional selalu dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Pembangunan nasional itu nanti dasarnya akan dibagi dua, yaitu pembangunan nasional yang sifatnya multidimensional dan pembangunan nasional yang sifatnya adalah individualistik. Nah, kedua hal ini sangat berkaitan, di mana pembangunan nasional yang sifatnya multidimensional akan mengarah pada global strategi, global politik, geopolitik, dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan nasional yang sifatnya individualistik akan mengarah pada pemahaman aspek dari setiap individu untuk saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Ya, nanti kita akan bahas secara lebih rinci dengan berbagai kasus-kasus gitu ya dalam soal apa itu pembangunan nasional. Oke, lanjut ke bagian implementasi wawasan kebangsaan. Pada dasarnya wawasan kebangsaan itu sangat erat kaitannya dengan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana saya jelaskan sebelumnya. Nah, di dalam aspek wawasan kebangsaan itu sendiri,
ada 5 poin utama implementasi dari wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah pendidikan, yaitu menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme sejak dini. Nanti akan muncul pertanyaan bahwa sejak dini itu sejak dalam lingkup apa gitu ya? Apakah lingkup sekolah atau lingkup keluarga? Tentu di lingkup keluarga. Karena wawasan kebangsaan yang paling fundamental itu adalah bagaimana keluarga bisa menciptakan nilai-nilai untuk terus menghargai dan memahami berbagai perbedaan yang ada. Tentu dari keluarga. Lalu di aspek politik, yaitu menjaga sistem demokrasi yang sehat dan tidak memecah belah bangsa. Nah, aspek politik ini adalah dimaknai sebagai demokrasi yang sehat dan tidak memecah belah bangsa. Konsep demokrasi itu sangat panjang kalau kita jelaskan. Karena demokrasi yang ada saat ini itu adalah demokrasi yang idealismenya adalah mengarah pada kepentingan setiap pihak. Dan demokrasi yang utuh, kalau Anda tarik ke belakang, di tahun 1292 atau 1298, yang lupa, tahun berapa, di situ demokrasi pertama kali muncul pada saat penandatanganan Piagam Magna Carta. Ya. Apa itu Piagam Magna Carta? Yaitu upaya pembebasan, kebebasan atas hak dan kewajiban, ya, hak dan kewajiban dari seorang apa namanya? Kalau kita perhatikan dalam bukunya Karl Marx, intinya ada yang istilahnya kaum proletar dan kaum bourgeois. Nah, masalahnya adalah kaum proletar itu ingin mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum bourgeois. Jadi kaum proletar mengungkapkan kegundahannya untuk memberikan ruang yang sama dengan kaum bourgeois dalam memaknai setiap hak dan kewajiban. Lalu di aspek ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Sila kedua dan sebagainya. Sosial budaya menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Sila ketiga, pertahanan dan keamanan meningkatkan bela negara dan kesadaran akan pertahanan nasional. Nah, ini juga akan kita bahas secara lebih rinci tentang konsepsi bela negara dan pertahanan nasional. Ya, sebetulnya bela negara adalah jiwa nasionalis. Ada jiwa nasionalisme, ada jiwa patriotis. Nasionalisme adalah suatu konsep pemikiran dasar utama dalam menegakkan suatu model untuk melakukan upaya-upaya bela negara. Itu adalah nasionalisme. Patriotisme adalah suatu dasar cara-cara yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan aktivitas bela negara berdasarkan profesi, berdasarkan aktivitas ini. Sebagai contoh, nasionalisme adalah Anda memahami bahwa negara Sangsaka Merah Putih ya, itu harus Anda melakukan penghormatan pada Sangsaka Merah Putih ketika lagu kebangsaan Indonesia diputar, dinyanyikan. Nah, namun ketika Anda mencapai pada konsep yang namanya patriotisme, maka Anda sebagai seorang mahasiswa itu melakukan aktivitas tugas-tugas bela negara berdasarkan profesi Anda sebagai mahasiswa. Memberikan kontribusi dan mengukir prestasi di kancah nasional. Lalu kita masuk ke berbagai ancaman-ancaman dalam wawasan kebangsaannya. Ada radikalisme, ada separatisme. Ada globalisasi yang menggerus nilai-nilai lokal, lalu ketimpangan sosial, ini yang nanti kita sebut sebagai disintegrasi bangsa, ya.
Lalu penyebaran berita hoax yang kita belakang. Jadi 4 hal yang sangat-sangat penting di dalam tes wawasan kebangsaan, apalagi terkait dengan radikalisme, berita hoax, globalisasi, dan disintegrasi bangsa. Dan kita pahami satu persatu. Yang pertama adalah radikalisme. Separat radikalisme upaya dalam mengembriokan, ya, menumbuh kembangkan paham-paham yang sifatnya radikal. Radikal itu adalah paham-paham yang sifatnya sangat-sangat jauh dari sifat umum. Mereka memahami setiap aspek tertentu secara lebih mendasar, bahkan dikatakan tidak sesuai dengan area umum dari pemikiran masyarakat pada umum. Lalu gerakan separatisme. Separatisme adalah gerakan memecah belah bangsa, meyakini bahwa kelompok partai mereka atau grup mereka lebih baik, sehingga mereka melakukan upaya-upaya yang sifatnya penyelewengan terhadap satu komponen bangsa yang namanya negara, pemerintahan, dan sebagainya. Lalu globalisasi. Nah, ini sangat-sangat fundamental sekali bagaimana globalisasi itu harus dipahami sebagai suatu hal yang ideal, yang memberikan dampak positif. Nah, globalisasi meningkatkan proses internalisasi nilai-nilai digital kepada seluruh elemen bangsa untuk meningkatkan aksesibilitas, aksesibilitas, ya, traceability, dan sebagainya. Lalu disintegrasi bangsa melalui ketimpangan sosial dan ekonomi. Ini sangat rumit sekali bagi negara-negara yang seperti bangsa Indonesia, negara Indonesia kita ini NKRI, mengalami ketimpangan sosial dan ekonomi. Lalu penyebaran berita hoax yang memecah belah bangsa, berita hoax yang tidak bisa difilter. Seseorang menerima berita tanpa memfilter, tanpa melakukan penyaduran secara layak, atau upaya untuk membandingkan berita dengan berita yang lainnya, apakah kebenarannya sifatnya sudah dapat diterima secara umum atau hanya berdasarkan pendapat-pendapat satu dua belah pihak. Nah, tentu penyebaran berita hoax itu harus selalu dimitigasikan supaya tidak terjadi penjamuran dari berita hoax. Lalu bagaimana kita mengupayakan sehingga bangsa Indonesia itu menjadi lebih kuat? Ya, ada 5 poin di sini. Yang pertama adalah memperkuat pendidikan karakter berbasis kebangsaan. Lalu menjaga persatuan dalam keberagaman. Tiga, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu yang keempat adalah meningkatkan literasi digital untuk menangkal hoax dan propaganda. Dan yang kelima adalah mendorong transformasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Oke, mungkin ini adalah sesi pertama untuk wawasan kebangsaan. Berikutnya saya akan kasih cara menyelesaikan latihan soal ya terkait dengan wawasan kebangsaan. Oke, kasih soal. Bahkan saudara bisa menyelesaikan walaupun di situ sudah ada jawabannya, cara kita menyelesaikan terlebih dahulu dan memahami setiap soal-soal itu bagaimana konsep dan teori yang harus tepat dalam implementasi. Saya beri waktu 30 detik
untuk membaca dan memahami soal. Oke, kita bahas itu soal yang pertama. Dalam suatu diskusi di media sosial, beberapa orang menyebarkan narasi bahwa kebinekaan di Indonesia menjadi penyebab perpecahan. Mereka mengusulkan agar hanya satu budaya dan satu agama yang dijadikan standar nasional. Sebagai warga negara yang memahami wawasan kebangsaan, sikap yang tepat dalam menanggapi hal itu adalah B. A. Mendukung usulan tersebut agar Indonesia lebih homogen dan tidak terpecah. Nah, ini salah ya, karena homogenitas dan heterogenitas itu sangat tidak bisa dipisahkan. Karena kalau membuat satu homogenitas dalam suatu kehidupan bangsa itu sama saja membuat uh, proses diskulturasi bangsa. Yang mana akulturasi tidak berjalan sehingga dijadikan diskulturasi. Tentu ini akan menyebabkan perpecahan. Ya. Yang kedua, yang B, mengabaikan pernyataan tersebut karena setiap orang berhak berpendapat. Nah, itu tidak bisa. Karena dalam sila keempat dikatakan bahwa setiap musyawarah untuk mencapai mufakat. Gitu ya. Inti dari sila keempat adalah musyawarah untuk mufakat. Maka dalam musyawarah, setiap orang berhak untuk pendapat. Nah, kalau mengabaikan pernyataan karena dasar hak untuk berpendapat, maka itu sama saja menolak pasal 24. Karena disebutkan di pasal 28 bahwa setiap pernyataan itu harus didampingi oleh pendapat. Ya, jadi tidak bisa, tidak dibenarkan jawaban B-nya. Yang C, melakukan diskusi yang sehat dengan memberikan pemahaman tentang persatuan dalam keberagaman. Oke, jadi ada diskusi gitu ya, diskusi yang tumbuh, diskusi yang saling memberikan masukan tentang persatuan dan keberagaman. Oke, ini bisa ya. Yang D, melaporkan semua pihak yang berbeda pendapat kepada pihak yang berwenang. Itu tidak bisa. Ini namanya pemimpin yang absolut. Tidak bisa dilakukan proses uh, untuk saling menghargai setiap pendapat. Nah, tentu hal ini akan menyebabkan disintegrasi bangsa. Lalu yang E, menghindari pembahasan mengenai perbedaan agar tidak menimbulkan konflik. Itu tidak bisa, karena pembahasan sehingga terhindar dari konflik itu tidak boleh. Justru dengan pembahasan adalah membuka lebar-lebarnya pendapat yang sangat berbeda, pendapat yang heterogen untuk mencapai satu kesempatan yang sama, yaitu mufakat. Ya, nomor satu silakan lanjut di soal nomor 2. Oke, nah di soal nomor 2, di sebuah desa perbatasan Indonesia, warga lebih sering menggunakan mata uang negara tetangga untuk bertransaksi karena lebih mudah diperoleh. Hal ini menyebabkan mata uang rupiah jarang digunakan, yang berpotensi melemahkan kedaulatan ekonomi nasional. Dalam konteks wawasan kebangsaan, langkah yang sebaiknya diambil oleh pemerintah adalah, oke, jawabannya B ya, meningkatkan distribusi rupiah dan memberikan insentif bagi warga yang menggunakannya. Nah, sebetulnya dari kelima jawaban ini sangat tidak kontekstual ya, gitu ya.
Yang pertama, melarang penggunaan mata uang asing dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Nah, ini juga tidak kontekstual karena di sini pernyataannya adalah karena kemudahan transaksi. Maka seharusnya pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan layanan mereka. Jadi jawaban insentif bagi warga yang menggunakan itu sangat tidak bagus gitu. Tapi meningkatkan program pelayanan intensif itu sangat sangat itu. Ya, jadi jawaban soal nomor 2 ini masih agak meragukan gitu ya. Ini kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, beberapa pemuda di daerah terpencil merasa bahwa pemerintah pusat tidak memperhatikan wilayah mereka, sehingga muncul keinginan untuk tidak lagi menjadi bagian dari NKRI. Sebagai seorang pemimpin daerah yang memahami wawasan kebangsaan, tindakan yang harus dilakukan adalah hanya jalin komunikasi dengan masyarakat dan meningkatkan pembangunan di daerah. Ya, sangat bagus. Ya, 4 ya. Lalu soal nomor 4, bahkan dikerjakan 15. Dalam sebuah debat nasional, sekelompok mahasiswa mengusulkan agar nilai-nilai Pancasila dihapus dari sistem pendidikan karena dianggap sudah tidak relevan dengan zaman modern. Sebagai bagian dari generasi muda yang peduli terhadap wawasan kebangsaan, anggapan yang paling tepat adalah jawabannya yang B. Menyusun argumen yang menjelaskan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu tadi ya, bahwa setiap orang punya pendapat. Jadi untuk melakukan penolakan ya, terhadap pernyataan, maka usulkan argumen yang bisa memperkuat penolakan tersebut. Kalau tadi dikatakan bahwa Pancasila tidak relevan, maka Anda harus memiliki argumen yang menjelaskan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, silakan dilanjut di soal nomor 5. Oke, silahkan 20 detik. Nah, oke, kita lanjut di soal nomor 5 dalam survei bahwa sebagian masyarakat yang yang beredar di media sosial tidak langsung mengikuti pemerintah untuk pada kebijakan nasional. Maka berdasarkan pada prinsip wawasan kebangsaan, upaya terbaik yang dapat dilakukan untuk mengatasi fenomena ini adalah A ya, meningkatkan literasi digital dan pendidikan kebangsaan bagi masyarakat. Karena ini adalah lemahnya literasi digital. Karena berita yang hoax itu cenderung dipahami sebagai suatu kebenaran yang utuh tanpa dilakukan filtrasi. Sehingga literasi digital cenderung sangat pada perlu kan literasi digital kepada semua elemen bangsa. Selanjutnya soal nomor 6, silakan 20 detik. Oke, di soal nomor 6, dalam upaya menjaga kedaulatan negara,
pemerintah melakukan operasi untuk mencegah penyeludupan sumber daya alam ke luar negeri. Namun, beberapa warga yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut berpendapat bahwa mereka hanya mencari nafkah. Langkah yang terbaik sesuai dengan wawasan kebangsaan dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah jawabannya adalah yang A, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif penyelundupan dan menciptakan alternatif ekonomi. Penyelundupan itu adalah bentuk dari spionase. Dan spionase itu menimbulkan disintegrasi. Nah, maka dari itu, wawasan kebangsaan penting untuk menyelesaikan masalah ini dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak dari penyelundupan. Nah, sebagai alternatif, pemerintah memberikan satu jalan keluar, ya, solusi atas masalah, yaitu dengan melakukan embargo dan membuka peluang kerjasama dalam aspek ekonomi. Nah, sedangkan yang aspek ekonomi sangat banyak. C. Mengabaikan aktivitas penyelundupan selama mereka mengabaikan aktivitas penyelundupan selama mereka sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang D. Memberikan izin resmi bagi masyarakat untuk jual sumber daya alam ke luar negeri. Ini juga tidak bisa jadi satu kalau ukur utama. Memberikan izin resmi kepada masyarakat. Nah, tentu harus ada berbagai macam kebijakan-kebijakan yang sangat penting untuk dipahami oleh berbagai elemen dan yang juga tidak bagus, ya, tidak relevan dengan soal maupun kontekstualnya. Oke, kita lanjut di soal nomor 7. Silahkan. 23. Oke, di soal nomor 7, seorang pemimpin daerah mendapati bahwa ada organisasi yang aktif menyebarkan paham dengan nilai-nilai kebangsaan dan berpotensi merusak persatuan nasional. Berdasarkan aspek wawasan kebangsaan, tindakan yang sebaiknya diambil adalah A, ya, itu mengajak dialog dan memberikan edukasi terkait nilai-nilai kebangsaan. Jadi setiap organisasi dilakukan, ya, upaya untuk berdialog dan saling mengedukasi bagaimana setiap aspek yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila maupun Undang-Undang Dasar itu harus dipahami secara umum. Penting untuk ajak dialog. Kalau B, C, D, E tidak relevan dan sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lanjut di soal nomor 8. Akan Anda pahami dan kerjakan selama 20 detik. Oke, dalam suatu kampanye politik terjadi penyebaran ujaran kebencian dan fitnah yang menyebabkan perpecahan antara kelompok masyarakat. Sebagai warga negara yang memahami nilai-nilai kebangsaan, wawasan kebangsaan, langkah terbaik yang dapat diambil adalah lagi, ya. Jadi mengedukasi masyarakat pentingnya persatuan dan tidak mudah berkelompok. Jadi saling memberikan edukasi seperti soal nomor. Kita lanjut.
Di beberapa daerah, konflik antara masyarakat terjadi akibat perbedaan suku dan agama yang mengancam persatuan bangsa. Dalam konteks wawasan kebangsaan, upaya terbaik untuk mengatasi konflik tersebut adalah alangnya memperkuat dialog antara kelompok dengan pendekatan budaya dan agama. Tentu konteksnya adalah suku agama, berarti budaya bagaimana saling memahami antara perbedaan satu budaya dan agama yang lain. Soal terakhir, jawab. Era globalisasi. Budaya asing semakin mudah masuk ke Indonesia, mempengaruhi gaya hidup generasi muda mulai meninggalkan budaya lokal. Sikap yang mencerminkan wawasan kebangsaan dalam menghadapi fenomena ini adalah mempromosikan budaya lokal melalui pendidikan, media, dan kegiatan. Jadi, globalisasi tentu harus dipandang sebagai suatu hal yang positif. Maka dengan globalisasi itu, setiap bangsa harus melakukan upaya-upaya terbaik, baik melalui promosi budaya lokal maupun melalui pendidikan dan kegiatan sosial yang sifatnya memberikan nilai bagi keutuhan bangsa tanpa menyebabkan disintegrasi bangsa. Oke, itu saja mungkin untuk sesi pertama. Nanti sesi berikutnya kita akan bicara tentang wawasan Nusantara ini yang lebih spesifik lagi dalam aspek wawasan kebangsaan. Ya. Oke, saya cukupkan dulu untuk sesi pertama ini tentang wawasan kebangsaan. Jika rekan-rekan semua ada komentar, kritik, saran, maupun masukan, silahkan posting pada kolom komentar video sesi ini. Oke, saya pikir sekian untuk pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan semoga sukses dan selamat belajar. Terima kasih.